Sampai di mana saja isi dari kitab Alkitab kita. Itu adalah istilah lainnya begini. Kitab kita yang paling awal itu dimulai dari mana? Dan diakhiri sampai di kitab apa? Itu didasari oleh yang namanya pengkanonan. Jadi istilah lain pengkanonan itu pembatasan. Atau perumusan bahwa kitab-kitab PL kita dimulai dari mana dan diakhiri sampai di mana, dan kitab PBI itu dimulai dari mana dan diakhiri sampai uh, di mana. Ya. Nah, yang pertama saya mau menjelaskan dulu tentang alasan pentingnya, ya, alasan pentingnya kita memahami susunan kanon atau batasan Alkitab dari PL sampai dengan PB, dan kenapa dikatakan Alkitab kita itu hanya terdiri dari kejadian, diawali kejadian dan diakhiri dengan kitab Wahyu. Alasan pentingnya memahami komposisi atau susunan atau sistematika atau batasan dari Alkitab kita PL dan PB, supaya kita memahami rencana, master plan, karya penyelamatan Tuhan secara sistematis, secara berurutan atau secara kronologis. Ya, mulai dari kitab PL sampai dengan kitab PB. Karena nanti dalam pengkanonan ini kita akan tahu susunan. Kita akan bisa dituntun, ditolong, dibantu melihat bagaimana Tuhan kita itu mempersiapkan bangsa Israel tahap demi tahap dalam memahami dan mengenal Allah dan Yesus itu sendiri. Dan termasuk juga ending dari karya penyelamatannya dalam. Yang kedua, memudahkan kita mengenali kuasa firman Tuhan kita itu. Maka kita penting memahami susunan kanon kitab kitab perjanjian lama dan perjanjian. Supaya kita mudah mengenali kuasa, kasih kuasa, karya pekerjaan daripada firman Tuhan itu. Mulai dari kitab PL dan PB. Maka dengan demikian nanti melalui kanon ini akan kita lihat daftar-daftar kitab-kitab kita. Yang pertama kali diberikan Tuhan dari kejadian sampai dengan Wahyu. Yang akhirnya diterima oleh semua para nabi, para rasul, dan kita orang-orang percaya di setiap zaman. Yang artinya kalau kita lihat nanti isi Alkitab kita itu, segala pun di dalamnya ada juga sejarah karya pekerjaan tangan Tuhan dan kuasanya. Tapi itu bukan hanya, tidak berarti Alkitab kita itu buku sejarah biasa atau buku sejarah yang mati, tidak, dia hidup. Karena Tuhan yang bekerja di dalam sejarah, karena Tuhan yang bekerja ditata dalam Alkitab. Yang ketiga, supaya kita mudah memahami isi kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini di dalam kitab PL dan BB kita akan melihat dan menemukan bagaimana master plan karya pekerjaan Yesus itu dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Maka nanti akan kita melihat di dalam kanon-kanon kita PL sampai dengan juga kanon-kanon kita perjanjian baru, ya, kesaksian-kesaksian Nabi, para rasul tentang Yesus itu sendiri. Dan juga yang berikutnya supaya kita tidak sampai salah tafsir isi kita PL dan BB. Maka perlu kita memahami sejarah asal muasal kitab kita, kenapa diawali dari kitab PL dan diakhiri dengan kitab Wahyu.